Shalom, saya mau berbagi kepada teman-teman semua berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dari perenungan dan dari firman Tuhan tentunya mengenai apa sebenarnya jiwa itu. Baik, sama-sama kita boleh berkata, saya adalah jiwa. Saya adalah jiwa. Oke, saya berada di sini. Ini adalah tahta yang Tuhan buat, satu tahta kosong. Lalu Tuhan tempatkan saya di sana. Lalu Tuhan masukkan saya di sana. Lalu di sanalah saya bertahta atas semua tubuh saya. Atas kaki saya kemana saya mau pergi, atas tangan saya apa yang saya mau perbuat, atas mulut saya apa yang mau saya katakan, atas mata saya apa yang mau saya lihat, kemanapun atas segala sesuatu yang saya lakukan, saya ada di sana. Saya sebagai rajanya dan berkuasa untuk semuanya. Oke? Itu sebagai kata pengantar. Dasar Alkitabnya, dasar firman Tuhannya, boleh kita buka Alkitab kita pada Kejadian 2 ayat 7. Saya baca yang King James Version. Genesis 2 verse 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Kurang lebih bahasa Indonesianya, kemudian Tuhan Allah membentuk seorang manusia dari debu tanah dan bernafas ke dalam lubang hidungnya, menafaskan ke dalam lubang hidungnya nafas kehidupan, dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Oke, mari kita buat sederhana ya. Pertama, Tuhan membentuk dari debu tanah. Oke, struktur manusia. Lalu Tuhan bernafas ke dalam lubang hidungnya. Ketika nafas Tuhan itu masuk ke dalam lubang hidung manusia, nafas itu menyebar ke seluruh tubuh. Lalu saraf-saraf mulai aktif, detak jantung mulai gini, dek 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 dek. Lalu tangan mulai bergerak, kaki mulai bergerak, lalu mata mulai berkedip-kedip. Lalu manusia itu membuka mata. Dan pada waktu itu manusia menjadi jiwa yang hidup. Oke? Jadi tubuh kita ini, ya tubuh fisik ini, tubuh ini ya. Ini tanpa nafas Tuhan sama dengan benda mati. Ini tanpa nafas Tuhan itu sama dengan benda mati. Ketika nafas Tuhan bertemu dengan debu tanah, maka jadilah manusia menjadi jiwa yang hidup. Menjadi jiwa yang hidup. Itulah rumus kehidupan. Jadi kita kenapa bisa hidup, bisa bergerak, itu karena ada nafas Tuhan dalam diri kita. Maka rumus kematian juga sama. Ketika roh Tuhan, nafas kehidupan yang daripada Tuhan, ya, ditarik dari manusia atau berpisah dari manusia, maka tubuh akan menjadi benda mati. Tubuh kita ini ya menjadi benda mati.
nggak bisa lagi berfungsi. Dan jiwa, ya jiwa lenyap ya. Jiwa itu lenyap karena jiwa itu ada waktu roh Tuhan dan tubuh ini bersatu, maka ada jiwa yang hidup. Jadi kalau roh Tuhan dan tubuh sudah berpisah, maka jiwanya juga nggak ada, hilang sama sekali. Oke? Seperti apa yang saya sampaikan di awal, jiwa itu adalah kita yang sesungguhnya. Jiwa itu adalah saya yang sesungguhnya. Dan tahukah teman-teman, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib? Itu bukan untuk menebus tubuh kita dan bukan untuk menebus roh kita, karena roh itu pasti akan kembali kepada Tuhan. Entah Anda jahat, entah Anda orang baik, roh itu akan kembali kepada Tuhan. Ya, ayatnya boleh kita baca di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini roh siapa yang kembali kepada Tuhan? Ini roh semua orang. Roh Hitler juga kembali kepada Tuhan. Ya, roh siapa lagi yang agak kejam-kejam dulu kita kasih? Roh Kaisar Nero, ya. Roh Kaisar Nero, roh Hitler, roh Joseph Stalin, roh semua manusia yang sudah mati, apakah dia baik, apakah dia jahat, roh itu kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Dan teman-teman perlu ketahui, roh Tuhan itu bukan makhluk hidup ya. Dalam pengertian roh bukan Roh Kudus maksud saya, roh Tuhan, tapi roh nafasnya Tuhan yang memberikan kehidupan itu adalah unsur pemberi kehidupan, bukan entitas yang berdiri sendiri atau punya kehidupan sendiri. Dia adalah kuasa Tuhan yang membuat benda mati menjadi benda hidup. Dan roh itu ketika manusia mati, maka akan kembali lagi kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Oke, hal yang pertama mengenai roh, mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengerti. Lalu yang kedua, tubuh ini. Coba semua agak tampar-tampar sedikit pipinya. Ini pegang tangan, cubit. Nih, cubit ya. Ini adalah tubuh, oke? Ini adalah tubuh kita. Kalau roh Tuhan sudah kembali kepada Tuhan, maka ini adalah benda mati, oke? Ini benda mati. Maka kalau tubuh ini sudah mati, apa yang tidak ada lagi gunanya ya? Bagi beberapa budaya ada yang tubuhnya dibakar atau dikremasi. Bagi budaya yang lain tubuhnya dikubur. Lalu setelah dikubur, apa yang terjadi dengan tubuh itu? Sudah tidak ada lagi bedanya dengan benda mati. Maka kalau dia dikubur, mengalami pembusukan, cacing-cacing berdatangan, maka ya kembali ke life cycle, siklus kehidupan ya, kembali ke tanah. Dan roh yang sudah kembali kepada Tuhan itu tidak menunggu di kuburan ya sambil bergentayangan, tidak, karena roh itu sudah kembali kepada Tuhan.
Oke, mari kita bahas poin yang terpenting dari ketiga unsur ini, yaitu jiwa. Nah, inilah yang sangat menarik. Dan tahukah teman-temanku yang menyaksikan video saya ini, apa yang berharga di mata Tuhan? Bukanlah tubuh kita, bukanlah roh kita, tetapi jiwa kita. Itulah yang membuat Tuhan Yesus sampai datang ke dunia ini. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan jiwa kita. Sekali lagi, karena ini penting ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Darahnya tertumpah, kepalanya ditusuk dengan mahkota duri, berceceran, ya, sampai dehidrasi, sampai mati tersiksa, sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Itu kenapa? Karena Tuhan mau menyelamatkan jiwa kita. Siapa jiwa itu? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, boleh kita ulang sama-sama ya. Saya adalah jiwa. Sambil pegang jidatnya ya. Saya adalah jiwa. Disinilah Tuhan menempatkan saya. Oke? Teman-teman, di otak kita ini ya tetap menjadi misteri ya, tapi kita kan bisa mempelajari sebatas yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Di otak kita ini namanya lobus frontalis ya, atau frontal lobe, otak depan. Inilah yang membedakan kita dari binatang. Oke? Di lobus frontalis ini, disinilah otak depan kita ya, otak kiri, otak depan. Menurut para ahli katanya otak kiri kita itu berfungsi sebagai fungsi kognitif, berpikir, menganalisa, matematika, logika, dan lain-lain. Sementara otak kanan menurut para ahli fungsi emosional kita ya. Kalau kita jatuh cinta, sakit hati sama seseorang, disinilah itu diatur di sebelah kanan ya. Nah, menurut yang saya pelajari, di otak depan ini ada satu ruang kosong yang Tuhan buat. Lalu Tuhan tempatkan kita di sana. Di sanalah kita bertahta. Lalu disitulah kita mengendalikan seluruh tubuh kita ini. Oke? Di dalam otak kita ini, disitulah kita berada. Nah, otak kita ini bukan kita, ya. Otak kita ini bukan kita, tapi otak kita ini adalah milik kita, ya. Jangan diputar-putar ya. Sekali lagi, otak kita ini bukan kita, tapi otak ini adalah milik kita. Apakah kira-kira bisa dimengerti teman-teman semua? Artinya, kita ini yang adalah jiwa itu memiliki otak, ya, memiliki hidung, memiliki telinga, memiliki seluruh tubuh kita ini. Tapi tubuh kita ini bukanlah kita, bukanlah jiwa itu. Oke? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau ada teman-teman yang kurang paham, boleh berikan di kolom komentar supaya kita diskusikan sama-sama. Oke? Tuhan Yesus mau supaya kita atau jiwa kita selamat. Ya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam
Yakobus 1 ayat 21. Oke, Yakobus 1:21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman Tuhan di dalam Yakobus 1:21, firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita, bukan menyelamatkan roh kita, ya, bukan menyelamatkan tubuh kita. Karena tubuh itu nanti kalau Tuhan datang ini di-upgrade, ya. Tubuh yang lama ini, yang orangnya pendek sekarang seperti saya, nanti waktu Tuhan datang kita nggak pakai tubuh ini lagi, dikasih ibarat komputer yang nggak berpentium, dibuat jadi pentium berapa lah yang paling tertinggi, ya, yang giginya nggak rata, giginya agak besar-besar, nanti dipoles, ya. Kalau kita masuk surga nanti dipoles semua itu, yang mukanya nggak simetris kiri dan kanan, nanti dalam kerajaan Tuhan itu dipoles, ya. Jadi tubuh ini itu ya tidak kekal, dan tentu kalau kita juga mau masuk surga ini harus diupgrade semua kualitasnya. Saya teringat iklan iklan Yamaha, ya. Ada Mr. Komeng, dia balap dengan kecepatan tinggi, mulutnya itu kena angin kencang sampai terbang-terbang. Bayangkan kalau kita diangkat Tuhan ke surga itu dengan kecepatan yang ribuan kali, nggak tahu berapa kali lipat dari kecepatan cahaya. Kalau Tuhan tidak upgrade kualitas tubuh kita ini, udah lepas semua nih dari tulang-tulangnya. Jadi tubuh kita ini, ya, Tuhan datang bukan untuk menyelamatkan tubuh kita ini. Nanti tubuh kita ini akan dikasih dengan kualitas yang terbaik, ya. Itu boleh selengkapnya kita baca dalam 1 Korintus pasal 15, mulai ayat, baca aja ya, 1 Korintus pasal 15, itu mengenai tubuh yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan roh ini juga akan, ya, nanti kalau kita mati, ya Tuhan tinggal hembuskan aja nafasnya kepada kita, dan jiwa itu, ya, jiwa itulah sebenarnya yang Tuhan mau menyelamatkannya, yaitu kita yang sebenarnya. Oke, mudah-mudahan ditangkap maksud atau poin-poin dari penjelasan saya tersebut. Jadi teman-teman semua, yang bisa menyelamatkan jiwa kita adalah firman Tuhan. Nah, tentu firman Tuhan itu ada dua, ya. Firman yang tertulis dan firman yang menjadi daging. Firman yang tertulis adalah Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah suara Tuhan, firman Tuhan yang tidak bisa salah. Kalau ada yang salah, itu adalah cara kita menafsir atau pengertian kita yang salah. Tapi firman itu tidak bisa salah. Maka kita tidak boleh menyesuaikan firman Tuhan kepada apa yang kita mau, apa yang kita ingini. Tapi kitalah yang harus menyesuaikan diri kepada firman Tuhan. Dan tentunya firman yang menjadi daging, yang kita semua mengetahui Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan semesta alam. Tangannya lah yang mulai merancang, mendesain, bahkan menjadikan bumi ini itu dengan tangannya sendiri.
membuat segala isinya indah dan membuat bintang-bintang, bulan-bulan pada tempatnya, dan menciptakan semua alam semesta. Membuat tidak ada planet yang satu bertabrakan dengan planet yang lain. Dia buat semuanya dengan hikmat yang maha kuasa. Dan tangan yang membuat alam semesta ini, tangan itu jugalah yang dipaku di atas kayu salib ketika Tuhan semesta alam datang ke dunia ini menjadi manusia. Teman-teman semua, menurut firman Tuhan dalam Yakobus 1:21, firman Tuhan itu kalau kita masukkan ke dalam hati kita, itulah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Jadi mari kita baca dan pelajari firman Tuhan. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama-sama firman Tuhan. Jangan pernah katakan perjanjian lama itu sudah usang, perjanjian baru itu baru firman Tuhan. Tidak benar seperti itu ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama-sama firman Tuhan. Dan firman yang menjadi daging. Setiap hari mari kita merenungkan di dalam Yesaya pasal 53. Itu mengenai Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus ya datang sebagai hamba yang Tuhan Yesus datang sebagai orang yang sangat hina, tapi dia lakukan itu demi pekerjaan penebusan. Dia sampai mati di atas kayu salib. Ya. Tangannya yang dipaku itu, tangan yang menciptakan alam semesta ini, tangan itu juga yang terpaku. Dan mari kita renungkan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Maka mari kita renungkan firman Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena hanya firman itu yang sanggup menyelamatkan jiwa kita. Kita renungkan ya, ada kata pepatah dari seseorang yang saya imani memiliki karunia nabi ya. Dengan memandang kita diubahkan. By beholding we become changed. Dengan memandang kita akan diubahkan. Kita akan diubahkan kepada apa yang sering-sering kita lihat. Kalau kita sering-sering memandang kasih Tuhan, maka lambat atau cepat kita akan diubahkan kepada apa yang kita renungkan itu, kepada kasih Tuhan. Jadi kita renungkan firman Tuhan, kita renungkan pengorbanan Tuhan kepada kita, maka lambat atau cepat itu akan mengubah kita ya, mengubah konsep cara berpikir kita, dan itulah yang mengubahkan tabiat kita sehingga kita bisa diselamatkan. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman ya. Ya itulah sharing saya malam hari ini. Salam cerdas iman. Tuhan Yesus memberkati. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face.